Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya JW, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha, Bodhidharma, Medan. Kali ini saya bikin video untuk tugas kuliah juga, mata pelajaran inovasi dan kewirausahaan. Nah, saya pengen bahas bisnis lagi yang memanfaatkan masih tentang sampah. Kita sering ya ke pasar-pasar tradisional, terutama ibu-ibu. Ya, saya juga ibu-ibu ya, makanya saya sering lihat pemandangan yang sering luput oleh kita-kita. Nah, di pasar-pasar tradisional itu kita bisa lihat sampah menumpuk di mana-mana. Terutama ya pasti sampah-sampah sayuran. Saya nggak ngerti, kenapa bisa mereka yang jualan sayur-sayur itu kalau ada yang sudah tidak bagus, mereka tinggal lempar aja ke tengah jalannya, padahal itu tempat lalu lalang orang. Jadi jalannya jadi becek, kotor gitu. Padahal sampah ini sangat bernilai. Di rumah saya sendiri, kalau lagi mau masak, habis nyangin sayur, sisa-sisa petikan sayur itu saya tidak buang ke tempat sampah begitu saja. Itu saya manfaatkan untuk dijadikan kompos sebagai penyubur tanaman di rumah saya. Jadi nggak pernah ada sampah basah di rumah saya. Semuanya saya kumpulin. Nah, saya melihat di pasar itu sampahnya sangat berlimpah sampai menggunung. Jadi saya pikir-pikir ini kalau dibuat bisnis sangat menguntungkan sekali. Bagi mereka itu sampah yang mereka sudah tidak mau lagi. Tapi bagi kita yang tahu, tentu itu sangat bermanfaat. Seperti yang banyak kita tahu, penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus sangat merusak lingkungan. Efeknya sangat besar, dia menghancurkan mikroorganisme tanah, juga merusak ekosistem dan pencemaran air dan tanah. Dan efeknya ke tubuh manusia juga sangat tidak bagus. Seperti yang kita tahu, kalau kita beli buah-buahan atau sayur-sayuran, kita harus benar-benar mencucinya sampai bersih. Dibandingkan kalau kita menggunakan kompos, kompos ini malah memperbaiki struktur tanah, memperbaiki unsur hara, dan membuat tanaman lebih sehat tanpa takut ada residu kimia. Proses pembuatan kompos ini sebenarnya sangat mudah. Kita semua malah bisa melakukannya di rumah masing-masing. Nah, dalam skala besar seperti kita lihat sampah di pasar itu yang sangat banyak dan selalu ada setiap hari. Jadi, selain membuka peluang bisnis hijau yang menguntungkan, kita juga ikut mengurangi limbah sampah di lingkungan. Dengan teknologi yang sederhana, kita bisa mengolah sampah menjadi kompos dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Dengan bahan baku yang tersedia di lingkungan kita, tentu biaya pembuatan kompos ini juga jadi lebih murah dan akan membantu petani-petani mengurangi biaya bercocok tanam mereka. Jadi bisa dikatakan apa yang kita ambil dari tanah, kita kembalikan ke tanah lagi. Bahkan kita tahu sekarang ini diri kita sendiri kalau meninggal nanti, kalau kita mau, mayat kita bisa dijadikan kompos juga. Nah, sampah bukan akhir dari segalanya. Pandai-pandai kita memanfaatkannya. Ini bisa menjadi peluang yang baik bagi lingkungan, bagi pertanian, dan bagi ekonomi masyarakat. Dari sampah menjadi berkah. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.